Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini Zona Forex akan memberikan gambaran review ya dari pergerakan XAUUSD dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Seperti apa perkembangannya, langsung aja kita lihat di chart. Dan pergerakan saat ini ya, kalau kita lihat memang XAUUSD masih dalam kondisi sideways ya, atau konsolidasi, dan masih bergerak terbatas, belum memberikan informasi yang cukup kuat akan terjadinya perubahan tren ya dari koreksinya saat ini atau membentuk wave ke B. Dan ini sudah saya sampaikan di beberapa analisa weekly ya, dimana pola ini masih mencari titik wave ke B ya. Ini wave A, oke, ini wave ke B, baru dia akan mencoba penurunannya menuju wave ke C. Dan ini pola adalah pola koreksi ya, atau gelombang korektif dari pembentukan terakhir gelombang impulsif, dan ini masih bergerak dalam gelombang korektif. Intinya di situ. Dan tentunya setelah pasca terjadinya breakout ya, breakout di kondisi wave A ini kan sudah terjadi breakout ya kan, kemudian ini mencari titik wave B, ini masih bergerak konsolidasi. Dan tentunya di pagi tadi sudah saya sampaikan juga kepada teman-teman semua, pergerakan di hari sebelumnya yaitu hari Senin terjadi penurunan yang cukup signifikan ya, setelah terjadi kenaikan ya, dan kemudian gagal dia break di area high weekly, ini membentuk impulsif bearish. Tapi secara penutupannya impulsif bearish yang terjadi di sini bodinya semakin mengecil, dan ini memberikan informasi bahwasanya seller sudah kehilangan tenaga dalam penekanan untuk turun lebih jauh. Terlihat, dan saya sudah sampaikan juga, open yang tertulis di sini ya, saya sudah sampaikan ya, opennya jika mana di candle time frame 4 jam yang ini, oke, terjadi bullish impulsif sampai dengan pukul 9 pagi ya, pergantian candle di time frame 4 jam seperti ini, maka akan terjadi dorongan buyer yang cukup kuat dengan target kita tadinya sampai dengan wilayah 50% 1751.53 sampai dengan 1748, dan alhamdulillah terbukti dan posisinya sudah naik meskipun ya terjadi kenaikan yang cukup signifikan lagi, berada di area 61,8% 1754 dengan titik tertinggi mencapai 78,6% di kisaran ini. Terjadi dorongan buyer yang cukup kuat setelah pembentukan bullish engulfing, di mana sesi Asia sampai dengan sesi Eropa terjadi penguatan yang cukup signifikan ya, meskipun dari jam 1 siang tadi sampai penutupan candle pukul 17.00 dan posisinya membentuk long legs doji, di mana long legs doji ini memberikan informasi bahwasanya harga masih bisa naik atau masih bisa turun, tergantung dari candle 4 jam nanti close-nya hijau atau close-nya merah. Kalau hijau berarti tandanya dia akan masih bergerak menuju area trendline, tapi kalau di candle merah berarti dia memberikan informasi yang cukup kuat akan terjadi penurunan ya, atau menguji wilayah support terdekatnya di wilayah ini yaitu 1739. Inilah yang bisa kita dapatkan dari time frame 4 jam setelah pembentukan long legs doji, yang pastinya range yang sudah terjadi ya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, kalau kita ukur dari titik terendahnya di sini ya, oke, di sini titik terendah sampai dengan titik tertingginya ini sudah mencapai hampir $20 atau 19,44 dolar. Ini dorongan buyer yang cukup signifikan ya dari dua sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, melebihi kapasitas range harian rata-rata yaitu $15. Berarti kondisinya ini nantinya menurut saya, karena hari ini newsnya ada informasi yang sudah saya sampaikan tadi ya, di analisa indeks dolar itu akan rilis pukul 22.00, di mana berita yang nantinya akan rilis adalah CB Consumer Confidence ya. Nah, di sini kondisinya akan terjadi penurunan ya, datanya ya sementara, tapi nanti kalau actualnya tidak sesuai dengan forecast ya, actualnya tidak sesuai dengan forecast artinya memang lebih tinggi daripada forecast, maka diprediksikan indeks dolar akan menguat, XAUUSD akan terjadi penurunan. Tapi kalau kebalikannya dengan prediksi saat ini memang data sebelumnya lebih turun ya, forecastnya turun, maka diprediksikan indeks dolar akan turun, XAUUSD akan terjadi kenaikan.
Itu nanti akan kita lihat ya kondisinya. Cuman yang bisa kita dapatkan di time frame 4 jam saat ini, terakhir penutupannya adalah long legs doji. Memberikan informasi menurut saya membutuhkan satu konfirmasi jelas ya. Ketika membentuk candle long legs doji seperti ini, apakah konfirmasinya candlenya bullish atau candlenya bearish. Nanti tentunya akan kita lihat dari pukul 5 sore sampai pukul jam 9 malam. Ya, dengan pengawalan kita coba kita turunkan di time frame 1 jam untuk melihat lebih jelas lagi struktur yang terjadi di beberapa hari ke belakang. Oke, sekarang kita turunkan di time frame 1 jam. Nah, di time frame 1 jam, saya melihat ada pembentukan chart pattern. Ya, Anda bisa lihat ya, pembentukan chart pattern di sini membentuk sebuah chart pattern broadening ya. Artinya, kalau kita tarik area trendline dari posisi area sini ya, ini posisinya semakin high-nya ini ya semakin meninggi ya. Anda bisa lihat high-nya semakin meninggi, tapi yang low-nya semakin merendah. Nah, ini membentuk sebuah kayak mikrofon gitu ya. Nah, jadi membentuk sebuah pola seperti ini. Ya, ini disebut dengan chart pattern broadening. Biasa memang terjadi ketika membentuk chart pattern broadening seperti ini ya, karena saya melihatnya ada dua informasi kuat antara di posisi ini ya dan di posisi ini terlihat kondisinya tidak beraturan ya. Tidak beraturan tuh maksudnya gimana? Ketika menyentuh area ini dia tidak langsung turun tapi membentuk sebuah pola dulu baru dia turun, dan ini juga hal yang sama, tidak langsung naik tapi dia koreksi dulu area support baru dia naik melebihi daripada high weekly dan menyentuh high baru lagi menyentuh area trendline baru dia turun. Nah, turunnya ini memang sangat tajam nih. Di hari Senin kemarin nyentuh area sini ya, trendline ini baru dia bangkit lagi naik. Dan posisi saat ini kalau kita lihat dari candle yang terbentuk memang sudah berada melebihi EMA 50 ya, dan posisinya kecenderungannya terlihat akan naik. Tapi 1 jam yang lalu ada perlawanan seller ya. Apakah perlawanan seller ini sangat kuat candle 1 jam ini ya posisinya? Tapi menurut saya tadinya memang saya memiliki gambaran karena saya sudah tarik area trendline yang warna kuning ini ya. Saya memiliki target di wilayah ini untuk saya pengambilan posisi sell. Tentunya seperti itu karena kalau saya ukur dengan range pergerakan saat ini ya sudah mencapai 19, sekian dolar. Ya make sense kalau dia bergerak menuju area 1760.80. Ini adalah Fibonacci retracement 88,3%. Kuat menuju wilayah ini. Tapi hati-hati karena posisi ini jika mana terbreakout ya, maka kemungkinan besar akan menuju area trendline atas. Tapi biasanya memang chart pattern broadening ini berpotensi tidak selalu dia bergerak langsung naik ya. Artinya bisa juga dia ini turun dulu ya, baru dia akan naik seperti membentuk pola ABC. Nah, seperti itu. Dan tentunya kalau nantinya ini bentukannya seperti ini ya, ini juga rawan membentuk pattern diamond ya. Diamond tuh seperti ini. Kalau ini tidak terjadi high berikutnya, hati-hati. Kalau dia turun ya, maka dia membentuk diamond tuh seperti ini. Sebentar ya, ini kita bahas beberapa potensi pergerakannya ya. Nah, kalau ini memang menjadi titik paling terendahnya ya, dia akan membentuk pola seperti ini. Perhatikan ya. Nah, pola seperti ini. Ini namanya diamond, tapi kita masih meraba-raba ya. Karena posisi ini masih belum di breakout atau belum breakout ini. Kalau sampai terjadi pembentukan seperti ini, pattern diamond seperti ini. Nah, ini ya, kurang lebihnya seperti ini. Ya, maka berpotensi dia akan terjadi penurunan. Karena diamond ini terbentuk dari kondisi bullish-nya ini. Ini bullish membentuk chart pattern diamond. Hati-hati kalau dia ini sampai gagal, dia break di atas high weekly, gagal nih, betul-betul hanya menyentuh wilayah ini dan dia turun, break area trendline, apalagi dia melalui wilayah 1739, maka saya pastikan beberapa hari dia akan turun. Ya, jadi polanya seperti ini ya diamond. Jadi ada dua, antara dia broadening atau membentuk chart pattern diamond. Ya, seperti ini polanya. Sebentar, saya tunjukkan dulu ke teman-teman ya. Ketika dia naik, potensi kan ini naik ya. Ini naik, kemudian dia membentuk posisi seperti ini. Ya, Anda bisa lihat. Oke, seperti ini ya. Nah,
Ini tiang atas ya, high yang tertingginya, kemudian dia membentuk low terbarunya, baru di sini dia membentuk pola seperti ini. Nah, ini hati-hati kalau udah seperti ini ya, sampai dia terjadi break, ini biasanya akan terjadi breakout trend line. Pokoknya kalau dia awalnya startnya adalah impulsif seperti ini ya, impulsif seperti ini, terus dia korektif, maka dia akan impulsif bearish ke bawah, kuat menuju potensi seperti ini. Nah, ini polanya ya, polanya seperti ini ya, ini polanya seperti ini. Atau kalau memang dia tidak membentuk seperti ini ya, tidak membentuk chart pattern diamond ya, maka dia akan membentuk broadening. Berarti dia tidak bergerak sampai di atas wilayah ini. Artinya kalau dia breakout impulsif bullish dan menyentuh trendline atas, berarti di sini kuat banget membentuk chart pattern broadening. Catatannya di situ. Dan kalau trading kondisi pasar seperti ini ya, membentuk struktur seperti ini, Anda bisa gunakan ketika buy ataupun sell itu mendekati area-area trendline. Bisa juga trendline yang di warna kuning ini atau trendline yang warna biru. Tinggal memastikan pattern terbentuk di wilayah ini. Jelas ya? Itu kondisinya. Jadi untuk trading plan saya ya, saya akan memastikan sekali lagi, harapan saya ini masih akan terjadi kenaikan ya, minimal sampai area trendline sini ya, mendekati 88,3%. Jika mana di sini ada penolakan pattern terjadi, maka saya akan sell, stop loss di atas. Targetnya ya minimal mendekati wilayah ini ya, area 23,6% atau wilayah support. Karena di sini saya lihat ada rejection berkali-kali meskipun ini terjadi breakout. Minimal ke sini ya. Nanti kita tinggal lihat ya, kalau di sini terjadi penolakan, maka kemungkinan besar akan berbentuk pergerakan seperti ini. Berarti ini betul-betul diamond. Baru dia akan turun. Baik itu hari ini penurunan tajamnya, kemungkinan besar besok tinggal kita lihat nanti sesi Amerikanya seberapa besar potensi pergerakannya ya. Jadi ada dua catatan antara dia membentuk chart pattern broadening atau chart pattern diamond. Catatnya di situ. Kalau broadening berarti dia sudah break di atas 88,3%, 1760, dan membentuk high tertingginya menuju area order block di wilayah daily order block di wilayah ini. Besar kemungkinan pasti saya akan sell di wilayah ini ya. Pasti akan terjadi penurunan. Intinya di situ. Oke, jadi gitu kondisinya ya. Jadi saya tandain aja supaya teman-teman nggak bingung. Ini kalau terbreakout impulsif bullish, maka kecenderungannya akan ke sini. Ya, ke sini pastinya akan terjadi penurunan. Ya, penurunan lagi pastinya seperti itu, dan menyentuh wilayah paling bawah sampai betul-betul terjadinya breakout. Ini di situ betul-betul terjadinya breakout di wilayah tersebut. Ini saya ganti warna biru. Nah, seperti ini ya posisinya. Jadi tinggal pantau, area pantaunya adalah ini ya, ini wilayah pantau di sini. Ini menjadi wilayah pantau. Oke. Ini menjadi wilayah pantau yang pertama di sini. Ini wilayah pantau pertama, yang kedua wilayah pantau berikutnya adalah wilayah ini. Ya, ini menjadi wilayah pantau berikutnya. Semoga ini bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan, dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.